الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka berkata, la yadkhulal jannah. Lan itu harfun nafi, huruf yang menafikan perbuatan setelahnya. Jadi perbuatan setelahnya di situ yadkhulu, masuk. Masuk apa? Masuk jannah, masuk surga. Jadi ini dinafikan oleh huruf lan. Artinya apa? Sekali-kali tidak akan pernah masuk surga, begitu. Ya. Sekali-kali tidak akan pernah masuk surga. Siapa yang berkata begitu? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara ini memang orang-orang yang suka menghayal. Jadi hayalan-hayalan mereka itu sampai buat agama baru. Mereka membuat agama-agama baru setelah apa? Pasca terjadinya pengangkatan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka terjadilah suatu keyakinan baru, agama baru, menjadi agama Katolik. Dari agama Katolik ini pada tahun 14 sekian ya Masehi, kalau nggak salah ingat, itu ada pelelangan surat penebusan dosa. Jadi di Romawi sana itu mereka mengeluarkan satu surat yang surat itu surat penebusan dosa, dilelang dengan harga sekian miliar begitu. Akhirnya apa? Kalau beli surat itu untuk menebus dosa-dosa. Akhirnya ada di antara mereka yang merasa ini tidak logis. Kok bisa ada surat pelelangan penebusan dosa? Tidak bisa ini. Akhirnya mereka membuat agama yang baru. Agama baru, cabangnya dari situ, namanya agama Protestan. Nah, jadi ini agama Protestan ini adalah agama baru yang muncul dari agama Katolik karena mereka tidak menerima adanya surat penebusan dosa. Nah, di situ agama Yahudi dan agama Nasrani ini mereka berkata, apa mereka berkata? La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Bahwa sekali-kali tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasara. Dia klaim. Jadi memang urusan klaim ini siapa saja bisa klaim ya. Dia bisa klaim, dia bisa ngaku bahwa dia berada di sini, dia berada, bisa aja. Ya. Siapa saja terserah. Antum urusan klaim-klaim itu kan urusan hak masing-masing orang. Tapi nanti klaim itu nanti kita harus timbang. Kita harus timbang dengan satu neraca yang dapat membuktikan secara pasti bahwa klaim antum itu benar. Oh, klaim antum ini salah, begitu kan, ada neracanya. Karena kalau kita tidak timbang semua, nanti masing-masing orang semuanya bisa klaim. Ya. Makanya di sini orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim bahwa surga itu milik mereka, sehingga tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara.
Maka apa kata Allah? Tilka amanihum. Itu angan-angan mereka. Angan-angan mereka. Maka Allah katakan, Allah tantang mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah oleh kalian bukti. Bukti yang mengatakan hal itu. Bukti yang membenarkan klaim kalian itu. In kuntum shadiqin. Jika kalian benar. Jadi siapa saja bisa mengaku ya. Mengaku apa saja terserah. Antum mau mengaku bahwa antum punya kakek itu dari ular berbadan manusia, terserah. Mau ngaku kalau antum punya kakek itu dari ikan, terserah. Mau ngaku kalau antum punya ini, terserah, ngaku saja. Semua orang ngaku, terserah. Tidak ada orang bisa batasi pengakuan seseorang. Tapi supaya pengakuan-pengakuan itu tidak liar begitu saja, maka kita katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalau kalian benar atas pengakuan itu. Ya, datangkan bukti kalau kalian benar atas pengakuan itu. Seorang dia katakan saya berada di atas al-haq, ya sudah, itu pengakuanmu. Oke, nggak apa-apa, kita terima. Satu orang dia katakan lagi, kita ini yang benar, iya kita terima, kamu benar. Satu orang lagi dia katakan, saya ini yang lebih benar dari semuanya. Oke, terserah, antum lebih benar dari semuanya. Sudah gini aja, antum semua kan ini ngaku benar nih, ya sudah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalian kalau kalian itu benar. Ya. Antum yang katakan benar ini karena apa? Karena apa? Apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa timbangannya? Supaya kita letakkan dalam neraca. Oh enggak, saya ini benar karena menurut kakek saya. Oh iya, kakekmu. Kalau satu orang lagi, saya ini benar. Benar kenapa? Karena dulu moyang-moyang kami itu. Oh iya, dulu moyang-moyang. Kalau kamu benar kenapa? Oh saya ini benar karena dulu saya pernah lihat bapak guru itu. Oh iya. Ini semua adalah pengakuan-pengakuan yang tidak berlandaskan sama sekali. Pengakuan-pengakuan ini adalah amani, angan-angan. Angan-angan. Maka yang dinamakan burhan, bukti. Dalam Islam itu apa bukti? Bukti itu adalah hujjah. Hujjah itu apa? Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Itulah hujjah. Jadi kalau antum mengatakan benar, antum mengatakan berada di atas al-haq, antum mengatakan bahwa murni, antum mengatakan ini dan itu, terserah. Tapi datangkan hujjahmu. Mana Al-Quran yang mengatakan demikian, mana Sunnah yang mengatakan demikian, dan mana para ulama dari kalangan salaf yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan apa yang engkau katakan itu. Maka dari itu, inilah neraca untuk menimbang kebenaran. Neraca untuk apa? Menimbang kebenaran. Karena kalau tidak begitu maka semua orang bisa menghayal. Semua orang bisa menghayal. Iya. Satu orang bisa menghayal sesuka hati dia sendiri. Kita datang di Saunulu, orang Saunulu menghayalnya lain lagi. Kita datang di Sabta Marga menghayalnya lain lagi. Kita datang di Yaputi menghayalnya lain lagi. Kita datang di Peliana lebih ngaur lagi hayalannya. Kita datang di Wanasa, sudah saya abrek hayalan yang bercampur-campur di sana sudah. Kita datang pokoknya di mana saja hayalan, semua orang menghayal macam-macam. Tapi kita katakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalau kalian itu benar. Perlu ada pembuktian. Perlu ada apa? Pembuktian. Nah, dan pembuktian itu punya saksi-saksi. Antum tidak bisa berdiri lalu mengatakan dulu beta pun kakek bilang, tete oyam bilang dulu tuh kata pembatas tanah tuh akan ada di sini. Nah ente pun saksi siapa? Saksi yang bilang tete oyam bilang ente pembatas tanah tuh siapa? Nanti satu orang yang tetangga di samping antum dia bilang lagi dia tete oyam bilang dia pembatas tanah ada di sana. Kan ribet akhirnya. Ya. Kalau antum katakan masuk ke kiri lebih banyak, nanti yang di sana dia bilang masuk ke kanan lebih banyak. Akhirnya repot. Ya repot. Oleh sebab itu bukti. Dan bukti itu harus ada saksi. Bukti itu harus ada apa? Saksi. Saksi itulah yang di dalam di ilmu agama dinamakan sanad. Dinamakan apa? Sanad. Nah, perlu ada pembuktian, ada dalil, ada qarinah, ada kenyataan-kenyataan yang membuktikan begitu, kemudian ada sejarahnya dan kemudian ada saksi. Nah, dia apalagi ya saksi itu perlu ada dua orang saksi. Perlu ada dua orang saksi dari laki-laki yang beriman. Laki-laki yang beriman. Jadi kalau orang tidak beriman tidak bisa dijadikan saksi.
para pemabuk, tidak bisa jadikan saksi. Keadilannya gugur, dianggap fasik. Dianggap apa? Fasik. Pelaku dosa besar setiap hari melakukan dosa besar terus menerus, bisakah dia menjadi saksi? Tidak bisa, gugur saksi, gugur saksi. Maka dari itu masya Allah ya, loh perkara ini harus kita kembalikan kepada perkara agama. Maka masya Allah, orang yang suka dusta udah bisa jadi saksi. Satu kali dia berdusta saja di depan khalayak ramai, gugur keadilan. Gugur apa? Keadilan. Dia bicara yang kedua kali itu walaupun jujur tidak diterima dalam ilmu hadis. Tidak diterima. Nanti ada saksi yang bisa mempersaksikan bahwa pembicaraan kedua itu jujur, nah itu baru dipertimbangkan. Berapa? Dipertimbangkan. Tapi kalau kita ini banyak-banyak tukang Abu Nawas ini atau mau kasdatan dompet jadi saksi, masya Allah di kantor desa tidak pakai. Saksi-saksi mereka tidak pakai semua. Kenapa? Gugur keadilan mereka. Kalau kita timbang dengan apa? Ilmu agama. Kalau kita timbang dengan ilmu hadis, orang-orang ini semua tidak bisa bersaksi. Tidak bisa apa? Bersaksi. Nah, maka apa? Kata Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti jika kalian itu benar. Maka dari itu Islam ini agama yang mengajarkan kita supaya pintar. Tidak boleh bodoh. Tidak boleh bodoh. Islam melarang umatnya supaya bodoh. Itu larang. Larang keras. Apalagi dibodoh-bodohi. Tidak boleh. Bodoh saja tidak boleh dalam Islam. Apalagi dibodoh-bodohi. Tidak boleh. Haram hukumnya. Maka dari itu Allah suruh apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar bertanya kepada orang ya tahu kalau kau tidak tahu. Bertanya kepada ahlul ilmi kalau engkau tidak tahu. Begitu juga apa? Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Jadi memang Islam memerangi kebodohan. Islam memerangi kebodohan. Islam mengatakan la takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra. Ya. Jangan mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya penelitian ilmiah. Jadi Islam ini dia melarang kita dari bodoh, harus ilmiah. Harus apa? Harus ilmiah. Beragama itu harus ilmiah. Jangan agama dengan katanya, jangan. Kalau beragama dengan kata-katanya, nanti bisa-bisa satu orang dia datang dengan dia punya agama yang baru, dia katakan katanya. Dari mana antum bisa mengatakan dia benar atau tidak dia benar? Kalau tidak ada apa? Pembuktian. Pembuktian itu apa? Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa? Pemahaman yang benar. Dalam semua hal Islam itu membutuhkan saksi. Saksi berupa kebenaran atau saksi berupa pembuktian. Apalagi kalau persoalan itu sampai di pengadilan. Sampai di mana? Pengadilan. Jadi pengadilan agama itu di dalam aturan syariat, pengadilan agama itu ada dua, berkisar antara dua persoalan, yaitu antara yang tertuduh dan yang menuduh, begitu kan? Kalau masuk dalam apa? Dalam pengadilan itu kan pasti ada kasusnya, itu yang tertuduh dan yang menuduh. Nah, Islam mempunyai konsep untuk menyelesaikan mereka. Yang tertuduh itu dia wajib sumpah. Yang menuduh dia wajib membawa bukti. Sudah. Kalau yang menuduh wajib membawa bukti, ya buktinya itu saksi-saksi, realita dan seterusnya. Nah, saksi-saksi itu harus ada kriteria-kriteria untuk menjadi saksi. Tidak bisa orang yang mabuk mau jadi saksi, tidak bisa. Orang tidak pernah sholat mau jadi saksi, tidak bisa. Tidak bisa jadi saksi. Pelaku dosa besar jadi saksi, tidak bisa. Walaupun dia mungkin imam, tidak bisa. Walaupun imam, walaupun khatib, tidak bisa. Kenapa? Karena ada kriterianya. Kriterianya itu apa? Ada aturan-aturannya, harus adil. Dalam madhab Syafi'i kalau antum setiap hari ini berhari-hari antum cukur jenggot itu keadilan antum turun, gugur, tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi imam. Itu di dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau antum pakai madhab Syafi'i, oh kriteria jadi imam banyak gugur, ya. Nah, antum isbal setiap hari, oh tidak bisa jadi imam dalam madhab Syafi'i, tidak bisa. Karena itu keadilannya gugur. Keadilannya apa? Gugur. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu apa? Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Tilka amaniyuhum.
Itu adalah angan-angan mereka. Siapa saja boleh berangan-angan ya ikhwan. Tapi apa? Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti, datangkan dalil kalau kalian benar. Oh ini amalan ini begini, amalan ini begini, amalan ini begini ya. Oh ini bagus ini ya. Itu klaim antum, angan-angan. Tapi dalilnya mana? Buktinya mana? Oh tidak ada buktinya. Oh tidak pakai. Ini angan-angan ini sama dengan angan-angan ya ahlul kitab yang mengatakan apa? Qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ahli kitab berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Allah berfirman itu angan-angan mereka. Maka katakan kepada mereka, datangkan bukti kalau kalian itu benar. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fi ma'atait. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.